Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Seliha? Nah, marilah kita salam dengan salam tazkiyah. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Jumpa kembali dengan Ustadz Dani selaku walas kelas 4 Bilal. Ustazah Rahayu, wali kelas 4 Fatimah. Ustazah Dede, wali kelas 4 Khalid. Ustazah Mufidah, wali kelas 4 Sumaya. Nah, Solihah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Hai Solihah, hari ini kita akan belajar tema 4B, subtema 3, PB 1 dan 2, yaitu tentang energi alternatif. Energi yang kita peroleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui suatu saat akan habis. Misalnya, batu bara dan minyak bumi yang terbentuk selama jutaan tahun lamanya. Untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan energi alternatif. Misalnya, energi yang berasal dari matahari, angin, dan air. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ayo, Solihah, mari kita pelajari pada subtema ini. Sumber energi alternatif dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Persediaan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi sangat terbatas dan jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Jika minyak bumi, batu bara, dan gas bumi habis, maka kita memerlukan sumber energi pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan energi. Energi pengganti atau biasa disebut dengan energi alternatif yang diperoleh dari sumber energi dari alam, yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Nah, Solihah, tahu tidak? Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara loh. Nah, bahan bakar itu disebut bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sedangkan kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat setiap harinya. Salah satu cara menghemat bahan bakar fosil adalah menggunakan energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Energi dari alam itu dikenal sebagai energi alternatif. Sumber energi alternatif ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi kekal. Sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah pertanian. Nah, berikut ini kita akan pelajari sumber energi alternatif dan cara penggunaannya satu persatu. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak pernah habis. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Sedangkan manusia memanfaatkan energi panas matahari, salah satunya untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Dan manfaat lainnya yaitu pada panel surya dapat menyerap panas matahari bahkan saat cuaca mendung. Lalu, bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Nah, energi panas dan energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, yang kedua ada angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Energi gerak pada angin juga dapat diubah menjadi energi listrik atau turbin angin. Turbin angin biasanya terdapat di daerah yang berangin kencang. Dalam turbin, angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ketika angin kencang berembus, baling-baling turbin akan berputar. Generator yang terhubung dengan baling-baling akan ikut berputar sehingga dihasilkan listrik. Aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik, energi hidroelektrik. Semakin cepat aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Saat ini aliran air yang deras banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Air dibendung dalam sebuah waduk, kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling kincir yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan listrik. D. Panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. E. Tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar biofuel. Misalnya, tanaman jarak dan kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar, serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. F. Limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Misalnya, sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi untuk penerangan. Oke, solih-solihah, kita lanjut. Seiring dengan kebutuhan akan energi, manusia mencari beragam sumber energi. Saat sumber-sumber energi tersebut semakin menipis jumlahnya, manusia mencari sumber energi alternatif. Nah, penggunaan energi alternatif mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Contohnya, bioetanol dan biodiesel menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kendaraan yang menggunakan tenaga surya dan tenaga angin juga tidak menghasilkan asap yang dapat meracuni makhluk hidup. Nah, hal ini berbeda dengan sumber energi dari bahan bakar minyak seperti bensin, solar, serta kerosin dan batu bara. Selanjutnya, yang kedua, energi alternatif tidak akan pernah habis. Energi dari matahari, air, dan angin tidak akan habis meskipun kita gunakan terus-menerus. Dan yang ketiga, energi alternatif lebih murah. Energi matahari, angin, air, dan panas bumi diperoleh dengan gratis. Nah, itu tadi ya, penggunaan energi alternatif. Selain keuntungan yang telah dijelaskan tadi di atas, beberapa energi alternatif juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain, peralatan yang menggunakan teknologi panel surya untuk pemanas air dan mobil bertenaga surya memiliki harga yang mahal. Kemudian, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas, sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogas sendiri. Dan yang terakhir, perlu modifikasi pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Nah, solih-solihah, berarti sekarang sudah tahu ya terkait energi alternatif. Nah, silahkan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 89 sampai 90. Silahkan dikerjakan ya. Nah, solih-solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya ya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.